Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita berjumpa kembali di Bimbel RGS. Sekarang ini ternyata sudah angkatan 20, Bu. Kita RGS ini kita mulai dari tahun 2022 ya. Ternyata sudah mau 2 Januari tahun. 22. Ya, mau 2 tahun kita Mau 2 tahun. membantu teman-teman untuk belajar bersama, yang mudah-mudahan dengan belajar bersama ini ada motivasi tersendiri ya untuk belajar, karena kalau sendiri itu gimana ya, belajar sendiri itu nggak enak. Udah baru beberapa soal udah ngantuk, udah nggak bisa ya, udah nggak bisa ini. Sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan dengan berdoa ya, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa menyerap. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dewi, yang kita belajar bersama Bu Dewi kemarin dengan Pak Ilmi. Saya tidak bisa mengikuti karena tidak bisa menemani ya, karena nganter itu Bu Dewi, anak saya ke pondok, libur kemarin, libur 10 hari, dan nanti nggak libur lagi, liburnya kemarin. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu. Malam, Bu. Ya, kita di RGS ada saya, kemudian Pak Ilmi, Bu Susi, dan juga Bu Tiwi. Ya, jadi yang kemarin pendaftaran itu Bu Tiwi, dan ini saya dengan Bu Susi. Nah, malam ini kita belajar kepribadian ya. Di jadwal kita sudah ditentukan oleh Bu Susi bahwa malam ini kita belajar kepribadian. Nah, baik, saya share dulu. Nah, baik. Saya bacakan. Nah, ini adalah kompetensi personal dan sosial, ya. Nah, kuncinya Ibu-ibu dalam mengerjakan kompetensi personal dan sosial atau kepribadian, Ibu-ibu tidak boleh mementingkan perasaan nih ya. Itu ya yang penting ya. Nggak boleh terlalu larut dalam perasaan kita ya. Abaikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita terlihat profesional di situ. Jawaban yang kita ambil haruslah yang menunjukkan kita menjadi guru yang profesional. Yang pertama, ambil opsi yang dimana pilihan itu mengandung arti untuk kepentingan orang banyak, ya, bukan untuk pribadi. Kemudian yang kedua, pilihlah opsi yang menyatakan kita mampu untuk melakukan sesuatu itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Baru kemudian meminta bantuan orang lain. Nah, selama kita mampu, kita harus melaksanakan tugas dengan maksimal. Tuh, itu kuncinya dalam mengerjakan soal kepribadian. Nomor 1 saya bacakan. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, reaksi Anda adalah A. Ingin mengerjakan seluruh tugas. Nah, kalau Pak Ilmi kemarin sudah mempelajari, diberitahu bahwa kita harus mencari kata kuncinya dulu. Setiap soal kita cari kata kuncinya. Nah, kalau nomor 1 ini kata kuncinya apa, Ibu-ibu? Mengerjakan seluruh tugas.
mengerjakan seluruh tugas. Intinya yang diminta itu kita harus apa? Ini satu tugas katanya belum selesai. Kemudian ada tugas berikutnya. Artinya tugasnya ini menumpuk ya. Betul, Bu. Betul. Jadi sikap kita terhadap tugas yang silih berganti, yang menumpuk itu gimana gitu kan. Yang A, kita harus mengerjakan seluruh tugas, ingin mengerjakan seluruh tugas, meskipun biasanya menjadi berantakan semua. Nah, ini hasil akhirnya berantakan. Kemudian yang B, bekerja satu persatu. Itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Kita beri tanda ya di pertebal. Kemudian yang C, hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan. Karena soal tuntas atau tidaknya tergantung pada situasi katanya. Berarti pekerjaannya asal-asalan ya kalau yang C ya. Kemudian yang D, bekerja dengan cepat. Semua tugas terselesaikan. Sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Yang mana nih? Ibu-ibu, kira-kira. Antara D dan B, Bu. Antara D dan D. D. D atau D atau satu persatu. D. 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 C. Dada. Judul. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas dan tidaknya tergantung pada situasi. Enggak, Bu. Tidak. Dan D tuh Bu kayaknya. B, Bu. B. B, Bu. Coba yang B. Bekerja satu persatu lebih baik daripada tugas tidak tertangani. Yang mana? B atau D? D, Bu. Cepet ayo. Bu gawe cepet, ojo lelat-lelat. Tugas terselesaikan. B Bu, B. Bekerja satu persatu. Iya, Bu. B, Bu. B, Bu. B, Bu. Pakai buka B. Bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali. Ini pembandingnya dilihat, Bu. Pembandingnya dilihat. Daripada tugas tidak tertangani. Berarti kan asal-asalan ya, Bu? Iya, asal-asalan, Bu. D, Bu. D. Nah, ini yang lebih berkualitas yang ini. Sesuai dengan rencana dan waktunya, gitu ya. Iya. D berarti ya. Kata kuncinya ya, Bu ya. Iya, benar. Ya. Nah, seperti itu, Bu, caranya menerjemahkan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kadang hal yang kita anggap kepribadian mudah gitu kan ya, tapi kadang opsi di situ mengecoh kita ya, Ibu-ibu ya. Bu, dulunya pas jenengan kas itu soal kepribadian berapa ya, Bu? Yang mana, Ibu? Yang soal seperti ini loh, Bu. Pas angkatannya jenengan berapa, J? Itu soal? Campur dengan ini, Bu, dengan pedagogik. Jadi di awal-awal itu pedagogik, kemudian langsung diselipkan di pedagogik itu sekitar 30 itu pedagogik dan kepribadian campur. Kalau di pedagogik dan kepribadian betul semua 30 kan sudah. Kalau saya matematika angkat tangan Bu, tak anggap soal. Lumayan Ibu, lumayan. Kalau pedagogik dan kepribadian betul semua, sudah lumayan. Asalkan kita cermat membaca soal, ya. Iya Bu. Kita latihan aja ya. Iya, Bu. Oke, lanjut Bu.
Ya, monggo. Jam nomor 2 maksud saya. Ada yang ingin membaca, Ibu? Silakan. Mata tua, Bu, malam-malam. Baik, Bu, saya coba membacanya, Bu. Iya, silakan Ibu. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah Kata kuncinya dulu, Bu. Kata kuncinya dari soal. Kita harus mengingat tentang poin apa yang diminta gitu, Bu. Kegiatan ritual keagamaan. menyiapkan kegiatan ritual Ini ya, keagamaan. ada siswa yang berbeda agama. Dia mengikuti apa? Dia menyiapkan ritual keagamaannya. Nah, ada siswa beda agama yang menyiapkan ritual keagamaannya. Nah, sikap kita gimana? Gitu kan intinya ya. Iya, Bu. Nah, silakan Ibu. Coba dibacakan yang opsi A. A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. D. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Yang mana, Bu? C, Bu. C. C. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut. Benar, yang C benar. Apakah ada poin tertinggi yang lebih tepat dari C? D, Bu. Yang D. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran. Kemudian konsekuensinya dia harus bertanya dan mengikuti jadwal kelas lain. Boleh ya seperti itu ya? Antara C dan D, yang mana nih Ibu-ibu? C, Bu. C, Bu. Pelajaran, ya kira-kira status pelajaran tambahan itu wajibkah Ibu-ibu? Tidak. Tidak. Tidak, Ibu, tidak wajib. Tidak wajib. Kita fokusnya pada pelajaran tambahan ya. Jika ada Tapi itu pelajaran kan tambahan, mengikuti ritual keagamaan, Bu. iya benar. Keagamaannya. Nah, kita harus bersikap menghormati ya. Di sini ada ritual keagamaannya. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ada kegiatan ritual agama, kemudian ada pelajaran tambahan. Dua poin itu, manakah yang harus disikapi duluan oleh si guru gitu. Ya, Ibu ya. Jadi yang terpenting adalah menghormati dulu. Nah, kalau kita menghormati dulu, berarti nanti opsinya jatuh ke D. Boleh ya siswa itu mengikuti ritual agamanya, kemudian konsekuensinya apa? Bertanya dan mengikuti jadwal kelas lain. Iya. Ya, jadi yang diutamakan yang mana, kita harus bisa memilih mana yang diprioritaskan. Apakah pelajaran tambahan atau kegiatan keagamaan. Sedangkan dia berbeda agama. Gitu ya, Ibu-ibu ya. Kuncinya berarti Dewi jawaban terbaik ya, Bu ya? Iya benar Ibu. Dari 4 opsi ini, kadang kalau kepribadian atau pedagogik itu tidak ada yang salah.
hanya Iya. kurang tepat gitu Iya, ya. kurang tepat. Mana yang betul. perlu kita dahulukan. Makanya tadi saya sebutkan, ambillah opsi yang terbaik yang menurut kita itu kita adalah guru paling profesional. Paling profesional. Iya, kemudian yang mementingkan kepentingan orang banyak, sosial Iya. dulu yang diambil, bukan pribadi. Ya, Baik, Bu. Iya. oke, kita lanjutkan. Siap, Bu. Nomor 3. Kemudian triknya untuk mengerjakan pedagogik dan personal, ibu-ibu, satu kali baca, ibu-ibu sudah harus paham. Makanya ibu harus tahu kata kuncinya dulu. Seperti nomor 2 tadi, apa sih yang harus kita ambil? Yang mana? Ada pelajaran kalau ibu baca berulang-ulang, udah meragukan ibu nanti opsinya. Jadi saran Iya. saya, satu kali baca tapi tepat. Itu lebih efektif ibu dalam mengerjakan. Jadi waktu itu nggak kebuang. Waktunya kan 120 menit ya, 2 jam. Iya. Iya. Sedangkan kita nanti akan mengerjakan matematika, IPA, dan yang lainnya. Makanya pedagogik dan personal itu harus lebih cepat, nggak boleh lebih dari 1 menit. Gitu. Iya, Bu. Oke, nomor 3. Terdapat siswa yang menunjukkan kurang bergairah. Kata kuncinya, Iya, setiap kita menemukan kata-kata penting, kita harus tandai. Kurang bergairah belajar ya di kelas. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan. Nah, ada kata-kata kurang bergairah belajar. Kemudian kita Ada yang diminta tindakannya. Iya. Itu harus apa? Membiarkan. Nah, kita ambil ya ini, membiarkan saja. Kemudian Itu. mengingatkan. Mengingatkan. Yang C Yang A negatif. memberikan semangat. Kemudian yang D memahami kondisi siswa. Mana? C, Bu. C. C, Bu. C. C, Bu. Kalau kurang bergairah, berarti harus dibangkitkan semangatnya ya. Iya, Ya, betul. ya, Bu. Walaupun kemajuan sedikit, nggak apa-apa, tapi Iya. bangkitkan. Itu bagian dari motivasi, memotivasi siswa. Oke. Nah, benar Ibu, harus membangkitkan semangat. Iya. Coba kita lihat opsi C, membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar. Belajar. Walaupun kemajuannya sedikit. Iya. Kira-kira mengecewakan nggak sih? Kemudian coba Kalau- kita bandingkan dengan opsi D, memahami kondisi siswa tersebut. Ini ada kata-kata berusaha terus menemukan cara membangkitkan. Nah, ada membangkitkan semangat juga, Ibu. Oh, ada, iya ada. Ada. Iya, betul. D Malah ada kayaknya mau. tambahannya. Iya, ganti opsi jadi D, Bu. Memang harus teliti lah kita. Aduh. Ya, benar. Iya. Ada yang lebih baik dari yang baik ya, yang C Nah, baik, tapi ada yang lebih paling baik. baik dari yang baik ya. Betul. Ada yang betul, Bu. paling ini ya. Ya. Ini lagi Bu yang saya sarankan Kalau- Ibu. Kalau yang D itu memahami kondisi siswa tersebut, berarti kita terhanyut dengan perasaan, Bu. Iya benar. Iya. Itu gimana, Bu? Katanya tadi tidak boleh terhanyut dengan perasaan, Bu. Bukan Ibu, maksud saya bukan perasaan si siswa Ibu. Maksudnya Perasaan kita. guru, Bu. Perasaan guru maksudnya. Ini kan perasaan si siswa Ibu, bukan perasaan guru. Memahami kondisi siswa. Iya, maksudnya itu tindakan guru untuk mendekati. Bukan perasaan guru itu maksud saya jangan bawa-bawa perasaan kita.
saya di kelas itu nggak pernah seperti itu, langsung aja membangkitkan semua, ayo anak-anak semangat gitu kan. Iya. Maksud saya seperti itu, jangan dibawa pengalaman kenyataan kita gitu Bu. Ya, Bu. Sedangkan opsi di situ maunya kita itu jadi konselor ya, beri bimbingan, terus motivator ya kan untuk siswa, seperti itu. Kita harus komplit di situ. Nah, ini lagi Ibu-ibu ya, cara memilih opsi yang cepat. Yang pertama, kita tandai kata kerja, membiarkan, mengingat, membangkitkan semangat, memahami kondisi siswa. Nah, dari kata kerja ini kita sudah bisa tahu mana opsi yang akan kita pilih. Seperti kuis itu loh Ibu, apa sih? Kuis di milioner ya. Kita delete 50-50, nah gitu ya. Ya, di delete yang salah. Jadi yang tidak kita pilih, kita buang aja yang A dan B, mengingatkan, tetapi apabila tidak ada kemajuan, abaikan. Nah, itu kan nggak baik ya. Iya, betul. Berarti yang A dan B itu kita delete dari pikiran kita. Nah, kita fokusnya pada yang kata kerja ini, membangkitkan sama memahami kondisi. Baru kita baca belakangnya. Gitu, Bu. Biar cepat. Terima kasih, Bu. Nah, kalau kita terbiasa seperti ini, jadi ibu-ibu nanti bisa cepat mengerjakan UP-nya karena tiap hari sudah belajar ini. Iya, Ibu. Cara cepat ini, Bu, mengerjakan satu soal nggak boleh sampai lebih 1 menit. Dalam memilih opsi ya. Pahami kata kerja depannya. Oke ya, ini yang D ya Ibu ya. Iya Bu. Ya, oke. Bu. Oke lanjut. Nomor 4, ada yang ingin membaca? Bolehlah Bu, saya yang bacakan. Ya Ibu, silakan. Ya. Izin membacakan ya teman-teman. Apabila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya sebentar, saya pikir dulu Bu. Tadi kata kuncinya tindakan ini kesulitan memahami. Nah, ya. Yang mengalami kesulitan itu siapa, Ibu? Apakah semua ataukah hanya satu? Menemukan peserta didik berarti satu siswa ya, Bu? Satu siswa atau 2 lah ya. Tapi ya, enggak satu semua atau 2. kan, ya, enggak semua. Ya, betul. Nah, berarti kalau kita menemukan 1 atau 2, ada kata-kata seluruh, berarti tidak kita pilih kan ya? Iya. Benar. Itu tidak tepat. Tidak terpakai yang D. Oh iya. Kan? Seperti itu Ibu, kalau kita menemukan kata kunci, ini kan guru menemukan 1. Nah, kalau di opsi ada seluruh, berarti dia sudah otomatis Iya. Berarti yang D ya Bu ya. Coba kita lihat. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Ya, karena yang B ada kata-kata seluruh. Seluruh, betul. Yang B juga ada kata seluruh. Iya. Yang A apa salahnya Ibu? Yang A? Iya, memindahkan tempat duduk itu bukan solusi.
artinya tidak harus seperti itu gitu. Tindakan Benar. yang harus diambil. Memindahkan tempat duduk bukan berarti meningkatkan kemampuannya, ya. Betul. Iya, tidak solusi itu. Bukan solusi ya, bukan solusi yang tepat, meskipun toh kita di mana di kelas kadang kita seperti itu ya Ibu ya. Iya. Iya Bu, Iya. betul. Tapi jangan kita terapkan pada soal UP-nya. Oh iya Iya, ya. betul Ibu. Karena di sini banyak jawaban terbaik dari yang baik. Iya benar. Kalau saya sih memindahkan tempat duduknya dulu ke depan, baru diberi bimbingan. Berikan bantuan ya Bu ya. Iya, bimbingan itu. Tapi di sini maunya yang dimau soal UP itu langsung to the point pada langkah Ibu. Langkah nyata itu apa gitu. Iya. Itu tindakan yang paling membuat kita profesional. Iya Ibu. Oke, yang C berarti ya. Yang C ya, betul. Ada kata-kata menemukan, berarti tidak semua. Iya. Oke, nomor 5 saya bacakan. Jika peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang Anda sajikan, ya kata kuncinya, tidak memberi jawaban, Iya. maka yang Anda lakukan apa? Murid kita nggak jawab nih. Tunjuk salah satu Bu biasanya kalau saya. Kalau sudah tidak dapat. Peserta didik lain. Iya. Kemudian memberikan kritik. Yang C, menyederhanakan isi. Menjawab sendiri. Wah, ini nggak boleh ya. Iya. Jawab sendiri nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kalau saya biasanya kalau nggak mendapat jawaban secara klasikal ya sudah saya tunjuk satu orang gitu. Jadi Satu. Jawabannya sepertinya A ya Bu. menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan. Iya. A atau yang lain, Ibu-ibu? A, Bu. C, C. Menyederhanakan. menyederhanakan isi pertanyaan. Misalnya seperti ini. Budi, fotosintesis itu apa, Nak? Budi lama. Itu loh fotosintesis, proses masak di tumbuhan. Misalnya itu menyederhanakan. Saya, Bu, mungkin. Karena menunjuk peserta tidak boleh. Boleh ya Bu ya, A atau C. Boleh. Yang nggak boleh itu memberi kritik ya. Nah, betul. Apalagi menghakimi Apalagi ya. menjawab sendiri. Udah, Bu Guru jawab sendiri. Kamu lama sih, gitu kan? Kalau menunjuk masih boleh Ibu. Setelah Menunjuk menunjuk boleh. Menyederhanakan juga baik. Iya. Heeh. Atau dilakukan bersamaan keduanya pada saat kata yang sama dalam waktu yang Kayaknya sama. Kalau Bisa, sudah- Bu. kalau Bisa. Setelah menunjuk baru disederhanakan pertanyaannya seperti itu. Tapi yang di mau UP hanya satu yang paling Satu. sempurna. Baik. Berarti jawabannya yang mana nih Bu? A ya? A mungkin. Jadi yang di sini Bu, yang biasanya muncul itu menunjuk peserta didik lain itu yang terbaik dalam soal ini. Karena gini kasusnya Ibu, misalnya Budi fotosintesis apa Nak? Budi lama. Kemudian si guru menunjuk orang sebelahnya, Sari, kamu bisa Nak membantu Budi gitu loh Bu maksudnya. Iya. Nah itu Ah, itu yang membantu cocok. menjawab. Jadi bukan untuk mengabaikan, bukan. Menunjuk peserta didik lain ini agar membantu menjawab pertanyaannya. Kamu Iya. bisa membantu, gitu kan? Iya. Jadi to the point. Itu. Betul kata Ibu tadi, menunjuk dulu, baru
menyederhanakan. Nah, itu. Kadang kita perlu memilih opsi yang pertama kali kita lakukan. Meskipun langkah keduanya juga sudah ada di opsinya gitu, Bu. Iya, betul. Betul, Bu. Ini kan yang sering kita lakukan. Kalau pedagogik dan juga kepribadian itu hal-hal yang setiap hari kita lakukan di sekolah, prakteknya gimana gitu kan ya. Tapi di sini dituntut adalah kita harus profesional mengajarnya melalui gambaran soal-soal gitu, Bu. Iya. Yang tepat A, Bu, itu, Bu. Iya, benar. Yang A, Ibu. Menunjuk. Ingat-ingat Bu Ana, nanti kalau ada Iya. soal seperti itu ya. Siap, Di PP Ibu. juga tidak boleh menunjuk, Ibu. Iya, Kenapa, iya. Ibu? Ilmu dari PPG tidak boleh menunjuk anak. Tidak boleh menunjuk anak. Berarti harus gimana, Bu? Harus inisiatif Maksudnya sendiri. Maksudnya mungkin menunjuk pakai jari atau gimana, Bu? Enggak, Kalau misalnya menunjuk kan memberi biasanya kita- pertanyaan, memberi pertanyaan langsung ditujukan kepada anak. Itu tidak dibolehkan. Anak sendiri yang harus tunjuk jari. Oh, itu kalau dilempar ya, Ibu ya? Kalau Enggak. dilempar, nah, artinya melempar pertanyaan ke siswa tapi tidak dapat jawaban, boleh, Ibu. Oh, Kecuali gitu. kecuali kita memberikan pertanyaan langsung. Ibu punya pertanyaan, coba Budi. Nah, Iya, itu yang Jadi tidak itu- boleh, Bu. iya, artinya yang seperti itu. Tapi kalau ini kasusnya adalah di soal Bu Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa dan tidak dapat jawaban. Baru kita boleh menunjuk salah satu. Jadi dari klasikal ke pribadi gitu. Iya, Bu, benar, Ibu. Kita setiap kasus itu beda-beda, ya. Iya. Ini kita menemukan kasus di nomor 5, kita sudah tandai tadi ya, padahal ya. Kata kuncinya di sini ada kasus tidak memberikan jawaban. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan situasi kelas sudah hening, nggak ada jawaban. Nah, gitu ya. Berarti satu kelas tidak ada yang menjawab ya, Bu. Itu. Nah, tidak memberikan Kasusnya. jawaban. Jika peserta didik, Ibu, ini posisinya si anak dalam posisi sudah ditunjuk guru tapi tidak memberikan respon. Iya, Kecuali kalau kasusnya apa yang harus dilakukan guru jika guru ingin bertanya pada siswa misalnya. A. Menunggu inisiatif siswa. B. Menunjuk siswa. Nah, itu kasusnya beda ya, Bu ya. Iya. Nah, seperti itu yang kata Ibu tadi. Nggak boleh menunjuk langsung, harus menunggu inisiatif dulu. Tuh. Pandai-pandainya mencermati soal ya, Bu. Benar, Ibu, harus mencermati soal karena kasusnya beda-beda. Meskipun nanti opsinya itu kadang ada yang mirip gitu kan. Iya. Iya, betul. Ya, makanya saya sarankan Ibu meskipun kita libur, tidak ada pertemuan, Ibu bisa nonton di YouTube, bisa belajar di buku-buku, atau kita kan sudah ada modul di LMS, Iya. MGS ya, itu latihan Iya. soalnya banyak, Bu. Jadi Ibu bisa buka-buka. Iya. Semakin sering kita baca, maka pengetahuannya juga akan semakin bertambah. Iya, Bu. Tadi malam saya sudah coba pedagogi, Bu. Sama Ibu, saya juga sudah coba. Hasilnya masih banyak yang salah. Saya belum Ibu, belum bisa masuk kok. Bu Ana, besok pagi tak minta warah ya, masuknya ya. Nah, ini Bu, Download itu loh. Download itu loh, Bu, yang download. Iya, iya. ya nggak apa-apa, Bu. Nah, ini materinya Ibu, penjelasan yang tadi. Nah, untuk meningkatkan partisipasi siswa, ada 2 teknik mengajukan pertanyaan katanya. Tekniknya, Bu. Teknik yang pertama, teknik pengarahan ulang atau redirecting. Nah,
Pengarahan ulang itu tujuannya melibatkan banyak siswa. Nah, mengajukan satu pertanyaan ditujukan ke beberapa siswa. Misalnya ini, Tono, bisakah kamu menjelaskan jenis-jenis adaptasi? Nah, Tono lama jawabnya, gitu ya. Lalu guru melempar itu maksudnya, coba Edo, bisakah kamu bantu Tono, gitu Bu? Iya. Nggak langsung mengabaikan Tono, nggak. Tetap Tono, hanya Edo ini posisinya membantu gitu kan. Tetap disebut si Tono, nggak langsung Edo, sudah Tono sudah, ayo Edo sebutkan misalnya. Itu nggak boleh gitu ya. Si Ya, Tono kasar ya Bu, tidak menghargai kesannya. Tidak menghargai, kecewa ya nanti ya si Tono gitu ya. Kemudian teknik yang kedua, membimbing atau probing. Ya. Ini untuk menggali jawaban siswa agar lebih jelas. Nah, ini dibimbing boleh disederhanakan seperti tadi, Bu. Iya. Nah, siswa hanya menjawab sepotong, misalnya, satu, ciri-ciri adaptasi biasanya apa? Tubuhnya disesuaikan, warna tubuhnya disesuaikan dengan lingkungan. Apalagi ya, Bu? Nah, bagus Tono. Lalu apa lagi? Di ciri satunya, nah itu disederhanakan. Seperti itu membimbing. Iya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Sikap Anda. Yang ditanya sikap ya. Iya. Guru melakukan pembelajaran model ancaman. Nah, ini ada oknum, Ibu-ibu, bukan kita. Yang ditanya adalah sikap kita terhadap orang lain sesama guru. Modelnya model ancaman, paksaan kepada siswa agar berprestasi unggul. Nah, itu ya diancam. Ayo nanti kalau kamu nggak dapat 100, guru suruh lari loh. Itu ya diancam. Sikap kita gimana kalau lihat guru seperti itu? Nah, coba yang A. Sangat tidak setuju, kemudian cukup setuju. Kita ambil depannya saja, Ibu. Ambil kata kerjanya. Tidak setuju, setuju. Nah, berarti yang A. Kenapa, Bu? Yang A ya, Bu Dewi. Ya, coba kita lihat. Kalau model ancaman udah nggak baik. Berarti kalau nggak baik pastinya tidak setuju. Iya. Yang tidak setuju hanya dua opsi, A atau C. Berarti yang B sudah pasti kita delete gitu loh. Maksud saya, nggak usah dipikir lagi, nggak usah dilihat lagi. Iya, nggak usah dibaca lagi. Dibaca lagi, cukup kata kerja depannya, biar nggak lama. Betul. Nah, sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kalau terbaik tidak sangat tidak setuju. Karena apa? Tidak setujunya, tidak setuju saja gitu ya. Kalau ini kita baca kalimat sangat belakangnya. Tidak setuju dengan tindak dalam rangka meningkatkan prestasi. Sangat tidak setuju. Nah, berarti kalimat gandengannya itu sama isinya ya. Sama. Berarti kita hanya fokus pada tidak setuju saja atau sangat tidak setuju. Iya. Berarti yang terbaik adalah sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju terhadap model tersebut. Kadang Bu ada gini, sangat tidak setuju misalnya. Yang ini tidak setuju. Tapi kalimat gandengannya yang di belakang itu malah mengecoh. Sangat tidak setuju dengan tindakan tetapi dengan syarat. Nah, misalnya ada syaratnya gitu kan. Iya. Nah, itu bersyarat. Berarti nanti kita cenderung ke yang ini saja, yang C. Kalau gandengannya baik gitu maksud saya. Iya, betul. Makanya diteliti lagi. Selain kata kerja di depan, setelah kita delete dua opsi, baru kita fokus pada dua opsi berikutnya. Lalu baca gandengannya ke belakang. Yang dua udah nggak usah dibaca. Siap. Oke.
Nomor 7, karena terbiasa bekerja cepat dan teratur. Nah, kata kuncinya terbiasa bekerja cepat. Kalau udah terbiasa ya, berarti dia udah cepat banget ngerjakannya. Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Pantes ya, karena satset ya bahasanya sekarang, satset. Iya, satset. Anda melihat ada teman sedang kerepotan. Nah, kalau ada teman berarti nggak semua teman ya, hanya ada beberapa, 1 atau 2. Iya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda. Nah, ini Ibu-ibu harus hati-hati. Kalau ada kata-kata sikap yang Anda lakukan, kemudian tindakan yang mencerminkan diri Anda. Nah, itu harus pilih yang baik-baik, yang paling baik. Karena ini mencerminkan diri Anda. Kalau kita milih sikap yang jelek, otomatis kepribadian kita juga jelek gitu ya. Iya. Gimana nih Bu? Punya sisa waktu, lalu ada teman kerepotan gitu kan, harus apa? Nah ini yang A, meminta teman istirahat, kemudian jika diminta ya membantu gitu kan. Yang C, memahami kesulitan. Yang D, segera menawarkan bantuan. Saya D. Ya, dari kata kerjanya kita sudah bisa melihat mana yang perlu kita bukti, gitu kan. Berarti pribadi kita baik ya, Bu. Baik. Insya Allah baik. Amin. Amin. Nah ini ya, ini ada kata-kata memahami. Ayo memahami saja. Wah, kasihan si A, kasihan saja. Iya sih, dia repot. Nah, itu memahami. Tapi yang paling penting adalah tindakan kita, satsetnya kita loh, Bu, ya. Menawarkan bantuan. Nah, itu. Butuh bantuan nggak? Gitu kan ya. Iya. Itu biasanya gitu. Biasanya gitu. Karena ini Bu, ada kata kunci di sini, sudah terbiasa bekerja cepat dan teratur. Nah, otomatis opsinya harus melambangkan atau mencerminkan kecepatan juga, cepat tanggap gitu Bu maksudnya. Iya. Nomor 8. Silahkan Ibu. Siswa peserta Olimpiade Sains. Ya. OSN. Gagal Ibu. Gagal meraih skor tinggi. Lalu posisi kita sebagai pendamping. Apa yang Anda lakukan? Yang A, merencanakan, menyiapkan, menyelenggarakan latihan lagi maksudnya. Kemudian mendorong peserta OSN, meminta OSN membentuk kelompok, kemudian meminta alumni. Nah, ini yang nggak boleh, Bu. Itu yang mau saya katakan ya. Meminta bantuan orang lain ini yang nggak boleh. Tadi yang saya katakan harus mengutamakan kemampuan kita dulu. Nggak boleh meminta-minta. Meminta bantuan guru lain. Meminta bantuan kepala sekolah. Nah, itu adalah opsi terakhir. Ya, nggak baik itu dipilih. Meskipun kita di sekolah itu suatu kerjasama, tapi kita harus mendahulukan usaha kita secara maksimal. Mengikuti tambahan pengayaan materi. B, Bu. Mana nih? A mungkin B, Bu. Saya B. Kalau A itu baru merencanakan, Bu. Menyiapkan, menyelenggarakan latihan lebih intensif. Menyelenggarakan. Merencanakan di sini. Pak, Ibu, posisinya ini sudah gagal loh. Sudah gagal ya. A ya, Bu.
Sudah gagal, yuk. B. Mendorong peserta mengikuti tambahan pengayaan. B, Bu. Kalau Sudah merencanakan gagal itu, kalau Pak. pengayaan. Eh? Sudah Gagal. gagal pengayaan. Waktu Kalau kan merencanakan berarti baru mau mulai. Iya, Kan lanjutannya merencanakan ada, kan Bu. lama. lanjut Latihan lebih Itu intensif. ada kata peserta didik, peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Kan begitu, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Iya. Boleh ya, Bu, ya. Kan. Iya. Nah, Namanya ini diskusi. udah muridnya udah gagal. Wah, Bu Guru, nilai saya kurang bagus. Udah, nggak apa-apa. Nggak boleh langsung sana ikut tambahan materi sana ke wali kelas. Nggak boleh, Bu. Udah masih Boleh capek. ya, Bu, ya. Masih capek, Bu. Ada etikanya juga ya, murid nggak boleh terlalu diforsir. Udah biarkan dulu kita yang merencanakan di belakang apa ya yang cocok ya. Ini udah gagal, saya harus menyiapkan lagi nih, gitu Bu maksudnya. Karena di sini ada, bener kata Ibu tadi, pada Latihan waktu berikutnya. Berikutnya. Iya Bu, benar. Nah, nggak boleh langsung, ayo yang OSN ini langsung bentuk kelompok belajar, udah belajar lagi gitu kan. Nggak boleh. Harusnya si guru merencanakan lagi, menyiapkan lagi latihan yang lebih intensif. Ya. Nggak boleh kan Ibu, tadi saya bilang meminta para peserta OSN. Nah, meminta itu udah cenderung bukan kita yang maksimal ya. Iya. Nah, itu nggak boleh. Disemangati, mendorong, mengikuti latihan tambahan. Wah, semangati udah baru gagal gitu kan. Udah nggak apa-apa, biar Bu Guru aja dulu menyiapkan dulu, direncanakan lagi gitu. Oke, nih nomor 9. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa tentang identifikasi program desa yang akan didanai dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda usulkan? Nah, kita usul apa nih? Ada membangun fasilitas umum untuk PAUD katanya. Bu. Untuk PAUD ya. Sebagai guru. Sebagai guru, jangan lupa kata kuncinya. Bukan petani ya. Ini modal usaha, berarti kita sebagai Wirausaha. Wira swasta. Wira swasta. Memberi beasiswa pada anak kurang mampu. Kemudian ini perbaikan jalan antar dusun. Wah, ini infrastruktur. Bu. A atau Ya, C? C, kalau saya C. Bu. C. Memberi beasiswa kan hanya sesaat. Bu. Kalau kita Abu. sebagai guru, Bu, kalau sebagai guru kita pasti memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Kalau Hanya beasiswa sesaat, kan Bu. bukan cuma guru, Bu, itu sekolah pun. Iya. Iya, Sudah, Bu. itu sekolah ada. Tapi kalau Bu. membangun fasilitas, itu adalah untuk pendidikan berkelanjutan. Artinya akan dipakai selama sekolah itu ada. Begitu. Ibu, ini program desa. Program desa itu, Ibu, kebanyakan berupa bangunan. Iya, berarti itu fasilitas umum kan? Iya benar. Iya. Iya yang maksud saya itu. Jadi kita kembali ke kata kunci, nggak boleh ngeyel pada opsi. Oh nggak bisa. Iyalah Dikio. Ngeyel ya, Pak. Angel. Ngeyel. Aduh. Nah itulah fungsi kata kunci kita dibatasi, Bu. Pengalaman kita si A, si B, si C di desa masing-masing berbeda ya kan. Tapi kata kuncinya memaksa kita terbatas. Soal seperti itu yang berlaku nasional
program desa itu adalah program pembangunan, ya, bukan Iya. keuangan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu menemukan soal, kemudian kita berbeda pengalaman, nah ini gunanya diskusi ya. Di daerah saya seperti ini, di daerah ibu seperti itu. Nah, kita Iya. ambil yang berlaku umum. Itu yang berlaku untuk daerah saya, daerah ibu, dan seluruh Nusantara gitu kan. Kalau di Papua tidak bisa menerapkan buku IKM, saya di Papua nggak bisa, di Jawa bisa. Tapi kan ini ambil rata-rata IKM untuk nasional. Bagaimanapun di Papua juga diajarkan gitu kan. Jadi kita ambil yang berlaku nasional saja. Nah, ternyata program desa itu nasionalnya adalah untuk pembangunan gitu kan. Entah ibu beralasan kalau beasiswa untuk ini, untuk itu. Tapi kita dibatasi oleh kata kunci. Itu ya. Betul. Sama-sama pendidikan ya. Betul, Bu. Oke. Ibu paham ya bahasa saya ngeyel ya? Paham, Bu. Di Jawa juga ngeyel. Iya. Biasa, Bu, mak-mak. Kita 1 jam belajar hanya dapat 10 soal, Ibu. Karena diskusi kita ini ya yang penting ya, bagaimana cara cepat mengerjakan soal nantinya gitu kan. Betul. Cara cepat menemukan kata kunci ya, Ibu ya. Cara cepat menemukan kata kunci. Iya. Kadang saya kalau matematika 1 jam juga bisa hanya 5 soal aja, Bu, pembahasannya. Iya. Betul. Kalau matematika tidak ada yang ngeyel, Bu. Kalau manut manut ayo. Ya, kalau matematika itu memang kan ilmu pasti ya, Ibu ya. Kalau misalnya 2 tambah 2 ya sudah 4 aja. Ya, tapi kalau 4, ya. Di pedagogik dan kepribadian seperti tadi kita diskusi, nggak bisa, Bu, itu seperti ini di daerah saya gitu kan. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Seorang siswa, seorang ya, kata kuncinya hanya seorang. Ketahuan membawa HP ke sekolah. Nah, ini ya kasusnya membawa HP. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan. Wah, ada peringatan ya ternyata. Aturan tidak membawa HP. Sudah ada jelas peraturannya. Sebagai guru yang berkewajiban memberi pendidikan, apa yang Anda lakukan? Yang A memanggil, yang B menyampaikan pada wali kelasnya, yang C lebih aktif mencegah, yang D menemui siswanya yang bersangkutan. Mana nih? Tadi kan sudah diberi peringatan, Bu. Sudah diberi peringatan. Ya, sudah diberi peringatan berarti kalau sudah diberi peringatan gayanya penjawab berarti itu. Akan lebih aktif dalam mencegah. Kalau saya kok ini ya A ya. Segera. Enggak, itu kan sudah diberi peringatan, Bu. Nah ya. Menemui siswa. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan, artinya dilarang membawa HP, begitu kan ya, ada tulisan-tulisan. Iya. Berarti memanggil dan menasihati. Iya, yang A. Memanggil, Bu. Ya, A, Bu. Kalau saya D, Bu. Kalau saya A, Bu, memanggil. Kenapa sudah ada tulisan? Kenapa kok tidak dilihat tulisannya? Dipanggil. Nah, kalau yang C ini nggak mungkin kok mencegah, kok udah ketahuan. Orang sudah ketahuan. Ketahuan ngapain dicegah? Iya. Yang B, kenapa salah yang B? Segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas.
Yang melihat kan kita, Bu, bukan wali kelas. Iya itu, makanya ngapain disampaikan lagi gitu kan. Iya, Iya, orang iya, udah iya, orang Bu. guru kok di situ ada tulisannya sebagai guru. Berarti kan kita Ini menangkap maupun tangan di kelas begitu ya. kita. Bener. Iya. Ini kalau yang B ini malah bukan kita yang menangkap basah, orang lain Iya, berarti. orang lain berarti. Berarti antara A atau D nih, Bu. Iya. Saya menemui Saya D, Bu, karena tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Kata kuncinya sih itu. ya D, Bu. Kenapa A? Kalau kenapa A? Pertama Karena kan karena sudah ada tulisannya, Bu. Sudah ada Kenapa? aturan. Ya, makanya dipanggil. Kalau yang D itu memanggil dan langsung ditegur agar tidak diulangi lagi, gitu loh, Bu. Yang D, Bu. Kita tuh kalau memilih opsi, Bu Ibu, cari salahnya. Kenapa sih yang salahnya. A atau yang D itu salahnya di mana gitu, Bu? Salahnya di iya. mana gitu kan? Gitu ya, Bu ya. Ternyata yang D itu salahnya di sini loh, Bu. Nggak boleh kita menemui siswa itu di kelasnya dan langsung memberi teguran. Nggak boleh, Bu. Gitu. Begono, Bu. iya, berarti harus memanggil benar ya. Secara Benar, personal harus berarti. memanggil. Iya, iya. Jadi secara biar apa, personal. Ibu? Si anak Secara itu terjaga pribadi. nama baiknya, Tidak Iya, malu nama ya, Bu. baik, harga diri, tidak malu. harga dirinya. Oke, Bu. Itu yang harus kita utamakan. Kita utamakan perasaan siswa, bukan berarti kita pakai perasaan, kata Ibu tadi. Katanya nggak boleh pakai Iya, perasaan. Bu Sunarse. Bu Sunarse ngeyel. Nggak ngeyel, Ibu. Maksudnya ini yang memanggil siswa dengan tujuan menghargai perasaannya, ya, harga dirinya dilindungi, gitu kan. Iya. Dipanggil ke ruang mana, ke ruang BP atau ke kantor lah, gitu kan. Iya. Tapi tidak boleh ditegur langsung, apalagi di kelas, kan kelihatan temennya ya. Betul, betul. Itu salahnya di situ. Iya. Jadi memang harus pribadi. Oke ya, Ibu ya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Paham. Kita lanjut nomor 11. Oh iya, iya. Apabila seseorang memilih loh ya. Memilih artinya dia dari dirinya sendiri yang ingin Iya. menjadi insan yang beriman pada Tuhan. Maka menurut Anda, sikap mental yang ditanya. Sikap mental apa yang penting? A. Mempercayai dengan sepenuhnya. B. Memiliki pilihan moral yang baik. Yang C. Amanah. Kemudian rendah hati. Yang E. Terbuka. Mana nih? Sikap mental yang baik untuk menjadi insan beriman. Kaitannya dengan ketuhanan berarti ya, Bu. Tuhanan. Yang A, Bu. Iya. Kalau kita memilih namanya sudah beriman ya, itu ketuhanan berarti berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan. Keyakinan itu kepercayaan. Berarti harus ada kata-kata Mempercayai. Itu udah langsung ya, mempercayai. Iya. Iman dari kata beriman artinya percaya. Percaya, Berarti mengimani, kita harus cari opsi mempercayai. yang ada kata-kata percaya. Iya. Udah nggak usah noleh yang lain kalau udah berkaitan dengan ketuhanan ya. Iya. Oke. Komitmen pribadi. Nah, ini berkaitan dengan diri sendiri dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga ada berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Diingat ya, ini sehari-hari. Lebih banyak diwujudkan dengan apa? Perwujudan ketuhanan, komitmen pribadi, kehidupan sehari-hari. Mana nih? Dalam Ini kerja bakti
kemudian menolong, yang C mendukung kegiatan keagamaan, D, saya D, mengawali hari. D. Mengawali hari dengan berdoa. Ya, mengawali hari dengan berdoa. Itu kan benar. ya. Ya, Kata itu komitmen kuncinya kita. ketuhanan ada, ya Ya. ketuhanan ada. Kemudian Kemudian kepribadian, Komitmen. kepribadian, keyakinan. Kemudian sehari-harinya ini ya mengawali hari. Nah, benar Ya, ya. mengawali hari. Mengawali hari itu sesuai dengan kata kunci sehari-hari. Sehari-hari. Nah, benar. Komitmennya adalah berdoa. Benar. Komitmennya adalah berdoa, berketuhanan pada Tuhanannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Iya, kemudian sehari-hari adalah mengawali hari. Mengawali hari. Ya. Ibu-ibu tambah mahir ini ya. Makasih, Bu. Belum mahir tapi paling enggak jadi Udah tambah ada tahu. gambaran, udah ada gambaran gitu ya. Iya. Nanti ngerjakan UP saya harus gimana itu udah Iya. ada sedikit gambaran lah ya. Saya Iya, harus gimana sudah dalam dapet. pedagogik gitu ya. Sudah dapat kisi-kisi. Iya benar. Ini baru 2 pertemuan loh ibu-ibu ya, udah mahir nih. Oke, lanjut nomor 13. Berdasarkan pengalaman Anda. Jadi pengalaman kita harus dilibatkan meskipun tidak sepenuhnya. Metode manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural? Multikultural, apa itu Ibu? Multi. Banyak kebudayaan. Nah, benar. Multi itu banyak, culture kebudayaan. Jadi Budaya. kebudayaan yang beragam, banyak Beragam, ya. betul. Apa tuh kira-kira? Yang ditanya metodenya. Ini Widya Wisata. Meningkatkan kepekaan. Ini tugas terstruktur, bermain peran. Bermain peran, Bu. kelompok, simulasi. Saya Widya Wisata, Bu. Bermain peran, Bu. Kepekaan. Jangan lupa kata kuncinya peka. Bermain peran. Kalau Widya Wisata itu gimana, Ibu? Coba, Widya Wisata? Ya bisa tak? Diskusi kelompok ya. Jalan-jalan ya, Bu. Diskusi kelompok ya, Bu. Iya, Bu, diskusi kelompok. Iya, Ini kita cari, Bu. Namanya multikultural itu pasti berhubungan dengan Itu sosial. Iya. Nah, sosial itu berinteraksi dengan orang lain. Ya. Tapi kita meningkatkan kepekaan katanya. Jadi dia harus peka terhadap orang lain, bersosialisasi. Tugas kelompok ya. Jadi diskusi kita kelompok. pilih yang sosial Bermain antara peran, C Bu. dan D. Iya. Ya kan? Kalau Widya Wisata itu kita tugaskan berwisata kayak studi banding misalnya, kita tugaskan ke sana ke sini, itu kan per kelompok. Iya. Ya, tugasnya. Tapi kalau antar kelompok itu kan sudah punya tugas masing-masing, udah fokus pada tugasnya misalnya. Oh, iya. Tugas terstruktur. Ini bisa dikerjakan individu. Mandiri ya. Nah, kalau simulasi pencegahan banjir misalnya, anak-anak hanya mengamati, mempraktekkan bagaimana jika ada tsunami. Nah, itu. Iya. Dia tidak Bakaran. Kalau yang ini kata kuncinya peka terhadap budaya lain, maksudnya orang lain. Berarti bermain peran sepertinya ya, Bu. Ya benar, Bu. Iya. Bermain peran. Artinya berusaha menempatkan diri. Nah, benar. Bermain peran ini adalah metode sosial, tapi dia dituntut untuk peka bagaimana memerankan menjadi orang berkecukupan, ya. Bagaimana menjadi pedagang, bagaimana menjadi petani. Iya.
Jadi tidak hanya menjadi diri sendiri, itu bermain peran. Kalau diskusi kelompok juga sosial Ibu, tapi dia tidak dituntut untuk peka. Yang penting tugasnya selesai secara kelompok gitu ya. Iya. Karena Hanya kita, menyamakan jawaban. Kalau iya, diskusi kelompok menyamakan jawaban ya Bu. ya, menyamakan jawaban mereka dengan cara bekerja sama, ya, musyawarah. Dan tidak melibatkan emosi berarti. Karena kata kuncinya di sini ada kepekaan, kita cari metode yang menuntut siswa berperan untuk menjadi orang lain gitu ya. Iya. Oke, tuh. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan keyakinan Anda yang sesungguhnya tentang tugas keguruan. Tugas keguruan itu kompetensi profesional. Ada berapa Ibu kompetensi kita? Kompetensi apa saja? Pedagogik, profesional, personal, 4 Bu. Personal dan sosial. Sosial ya. Ada 4. Kalau kompetensi profesional menyangkut apa ini? Profesi kita. Iya, profesi kita. Kalau menampilkan antusias, semangat, itu kepribadian, ya. Kalau posisi strategis guru, pengelola mutu pendidikan, nah ini ada. Profesional. Kemudian ini, kalau ini apa? Merencanakan strategi, ini kompetensi apa? Kompetensi? Strategi profesional. Pedagogik. Pedagogik ya Bu. Kompetensi pedagogik ya, pokoknya yang berhubungan dengan pelajaran kita di sekolah, di kelas maksud saya, entah itu metodenya, bagaimana medianya, itu pedagogik. Ya. Kalau ini apa? Bekerja sama. Nah, ada kata-kata bekerja sama, sudah pasti kompetensi sosial. Kemudian membina hubungan positif dengan peserta didik, kompetensi sosial. Bagaimana kita berinteraksi. Tapi kalau ini kan hubungannya ya yang difokuskan pada hubungan. Tapi kalau nanti bagaimana pembelajaran yang digunakan pada peserta didik, itu nanti jatuhnya ke kompetensi pedagogik. Kalau berkaitan dengan pembelajaran. Tapi kalau yang ini, yang E, hubungan yang ditekankan, jadinya kompetensi sosial. B. Mutu pendidikan. Itu profesional. Kalau yang C kan ini tadi strategi pengajaran kan masuk pedagogik Ibu. Iya. Oke, satu lagi. Mutu pendidikan. Sampai 15. Ketika bekerja bersama dengan rekan sesama guru. Nah, kita kerja sama nih. Anda akan apa kalau kerja sama? Kerelaan untuk mengemukakan diri secara terbuka. Kemudian menyediakan waktu, mengharap pengertian, menyampaikan ide, atau KE menanggapi kritik dan berusaha memahami. D. Menyampaikan ide dan gagasan secara jelas dan sistematis. Ya, D. Menyampaikan. Mampu menanggapi kritik. Yang C coba Ibu, kenapa salah? Mengharap. Itu karena mengharap Bu. Tadi kan kita nggak boleh meminta. Nggak boleh meminta, nggak boleh mengharap, ya. Nggak boleh mengharap. Harus mandiri. Harus mandiri, itu ya. Berarti D. D Bu. Iya benar Ibu. Menyampaikan ide atau gagasan ya. Tunjukkan bahwa kita adalah guru yang profesional. Jangan melulu menunggu kritik, nggak boleh itu ya. Iya. Sampaikan dulu bahwa kita punya ide, punya gagasan.
Jangan kita, memang benar ini ya yang menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Iya benar, tapi setelah yang D. Setelah menyampaikan ide lalu kita dikritik baru memahami. Tapi usahakan lakukan dulu yang terbaik, ide kita dong keluarkan gitu. Iya, biasanya untuk jam 12 malam terus tank gitu kan. Iya, Ya Bu Dewi, betul. luar biasa mengejar tugas. Tapi insya Allah kita nikmati saja perjalanan PPG-nya. Karena nanti setelah usai ada kangennya Bu, ada kangennya. Karena di PPG Iya, itu luar betul. biasa, banyak ilmunya dan kebersamaan kita bersama rekan-rekan itu luar biasa. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi, terima Ya. kasih Bu Dewi. Pamit semuanya teman-teman, sampai Ya, ketemu selamat lagi besok. siang. Selamat mengejar Assalamualaikum deadline-nya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.